Selamat pagi, Jess. Banyak pertanyaan ya, tapi saya mau jawab, mau enggak, mau jawab, mau enggak. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan, statementnya beliau saya jawab. Ya, dikatakan dari Go Plus 6. Puji Tuhan, pola ini, pola yang saya sampaikan ya, pola yang saya ajarkan, tidak makan malam, tidak makan pagi. Tidak makan malam, tidak makan pagi, di antara jam 1 sampai jam 6 sore, makannya telur, ikan, daging, dan seafood. Ingat kata-kata saya ya, polanya adalah tidak makan malam, dimulai dari jam 6 sore, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 subuh, 10 jam, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 pagi itu 16 jam, jam 11, jam 12, 18 jam. Ya, jam 1 sampai jam 6 kamu boleh makan. Makanya telur, ikan, daging, dan seafood. Itu yang saya sarankan. Nah, ini dia. Puji Tuhan. Pola ini, pola yang baru saya sampaikan ya. Membantu saya turun kreatinin saya 14 ke 3. Tuhan memberkati. Nah, sebagian orang justru malah selalu menanyakan, bagaimana dengan saya yang punya kreatinin? Bagaimana dengan orang yang kreatininnya tinggi? Bagaimana, Pak? Bu, tante, om tulang, fokusmu salah. Ya, kamu kalau memperhatikan apa yang saya sampaikan, tidak makan malam, tidak makan pagi, dan kemudian makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, dan yang dimakan telur, ikan, daging, dan seafood, saya mau kasih tahu satu hal. Kamu kecerdasanmu tinggikan dulu, jendelamu tinggikan dulu. Maka kamu akan mendapatkan informasi, itu adalah penakaran, pembatasan aktivitas mulut yang berhubungan dengan makanan. Jadi kamu nggak bisa protes sama saya, bagaimana dengan saya yang punya diabetes? Bagaimana saya yang punya kreatinin tinggi? Bagaimana saya yang punya ini? Ingat itu, dengan kamu tidak makan malam, dengan kamu tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, itu kamu membuat pembatasan yang ini ya, strict banget untuk tubuhmu ya, untuk kesehatan kamu ya. Dan kalau kamu bicara masalah kreatinin, ini kan inti dari masalahmu adalah masalah metabolik. Intinya kan itu. Di mana ginjal bermasalah, di mana kreatinin bermasalah. Kreatinin itu kan limbah otot yang harusnya dibuang melalui ginjal. Sama seperti purin, sama seperti asam urat yang dibuang melalui ginjal. Yang bermasalah bukan ginjalnya. Yang bermasalah bukan kreatininnya. Yang bermasalah bukan asam uratnya. Sekali lagi, yang bermasalah bukan trigliseridnya. Yang bermasalah bukan kolesterolnya. Tapi kamu seringkali menjadikan itu senjatamu untuk kamu memetak-metakan sesuatu yang tidak perlu dipetakan, tapi kamu justru malah mengkambing hitamkan itu. Akhirnya gara-gara mengalami masalah kreatinin tinggi, kamu bilang, waduh kalau kreatinin tinggi kan nggak boleh makan protein. Nah itu gundulmu itu yang membuat kamu justru malah mengalami masalah. Ingat kata-kata awal tadi saya katakan, kamu sedang membuat strict penataan makan. Kamu sedang membuat strict pola makanmu dengan membatasi tidak makan malam dan tidak makan pagi, berarti kamu 18 jam tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Minum kalau saya sarankan wajib, harus. Ada yang tanya, minum racikan makcin boleh Pak kalau sudah bermasalah dengan kreatinin. Lah terus kalau kamu nggak minum racikan makcin, kamu mau dapat nutrisi dari mana? Pak kalau sudah bermasalah dengan kreatinin, boleh minum suplemen Pak. Nah terus kamu mau menutrisi tubuhmu dari mana? Kalau kamu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Justru yang harus kamu perhatikan di dalam tubuhmu adalah bagaimana kamu memulihkan sel tubuhmu dan kemudian kamu memperbaiki metabolisnya sehingga part dari tubuhmu akan membaik dengan sendirinya. Kan gitu. Kamu masalahnya kalau mendengarkan saya berbicara, kamu tidak mendengarkan secara whole, keseluruhan. Tapi kamu mendengarkannya separuh dan kemudian kamu cocokkan dengan masalahmu. Sehingga kamu fokusnya bukan ke solusi, fokusnya ke masalah. Nah, kamu kalau lihat komennya Pak Go Plus 6 ini, puji Tuhan, pola ini. Pola yang mana kira-kira? Pola di mana kamu diajari untuk tidak makan malam dan tidak makan pagi. 18 jam tidak makan.
18 jam tidak makan bukan berarti tidak minum. Malam kan kamu tidak perlu minum karena kamu tidur kan. Tapi sebelum tidur kamu masih minum kan. Nah minumlah, minum yang bagus ya minum racikan Makjin. Ya kalau saya tidak punya racikan Makjin Pak, ya sebelum tidur kamu mau tidak mau ya minum suplemen lah. Kalau laki-laki ya kamu butuh magnesium, kamu butuh zinc, kamu butuh D3K2, kamu butuh kalau umurnya di atas 50 tahun kamu butuh liposomal glutathione. Kalau kamu butuh nutrisi, kamu bisa butuh minum royal jelly, minum propolis. Itu suplemen yang kamu harus minum. Apakah suplemen tidak membahayakan ginjal? Ya enggak atuh Pak. Yang membahayakan ginjalmu itu ya kalau kamu makannya martabak, kamu makannya nasi goreng, kamu makannya ketoprak, kamu makannya jajanan, cemilan, cepuluh, ya kamu makannya boba. Nah itu yang membahayakan. Kamu tidak pernah mikirin itu berbahaya. Tapi justru malah yang kamu butuhkan untuk mengelola selmu malah kamu bahaya-bahayakan. Bingung saya mau ngomong apa jadinya. Ya, ini penting banget. Nah, kalau kamu udah bermasalah dengan yang namanya diabetes, kamu bermasalah dengan yang namanya gula darah, kamu udah minum obat yang namanya metformin, kamu udah minum masalah suntik-suntik insulin, ya udah pasti kreatinmu bermasalah. Nggak mungkin tidak. Gitu. Itu pasti bermasalah. Karena pemicu kreatinin bermasalah itu adalah ketika kamu sudah bermasalah dengan farmasi, bukan suplemen. Ingat itu, ya. Sehingga itu menjadi masalah buat dirimu. Atau kamu bermasalah gara-gara OMBAT itu, kamu bermasalah dengan masalah saluran kemih. Yang laki-laki bermasalah dengan prostat. Saya ada saudara di Bangka, ya. Kemarin sebelum ketemu saya itu sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu udah hampir operasi itu. Ya saudara-saudara saya. Itu namanya apa ya? Kakak ipar ya? Kakak ipar. Ya sudah hampir operasi tentang prostat. Ya, itu udah bingung dia. Karena satu malam dia tidur, itu bisa encing-encing itu sampai 8-12 kali. Ya kalau encing-encing malam 1 kali, 2 kali, 3 kali masih tidak masalah. Tapi kalau kamu encing malam sampai 10 kali, wah itu berarti prostatmu kena. Namanya prostatis itu, kelenjar prostatmu bermasalah. Gitu. Nah itu pasti akan bermasalah dengan yang namanya kreatinin. Gitu. Nah itu penting banget untuk diperhatikan. Makanya orang yang olahraga juga, itu juga bermasalah dengan kreatinin. Orang yang bermasalah, karena apa? Itu limbah otot. Kreatinin itu limbah otot. Nah, kalau ototmu kenyang, ototmu bisa memecah gula, karena kamu olahraga, ototmu memakan cadangan energi itu, ya tidak masalah. Apalagi kalau kamu udah bermasalah dengan disiplin. Amlo-amlo itu yang kamu minum seumur hidupmu itu, wah itu udah pasti kreatininmu bermasalah, bos. Gitu. Nah, jadi cara yang terbaik adalah seperti yang saya katakan. Satu hari kamu butuh 8 sampai 12 gelas air minum. Ya, bisa 8, 12, bisa 15 gelas. Satu gelas itu kan 250 sampai 300 mililiter. Kalau satu hari kamu butuh 2,5 sampai 3 liter, berarti antara 8, 12 sampai 15 gelas kan satu hari. Nah, itu mau tidak mau yang namanya kamu minum. Nah, ini racikan Makjin ini. Tuh. Ya, kalau saya kan minumnya udah ember saya minumnya. Racikan Makjin kamu bisa minum 5 sampai 7 gelas masih oke. Sisanya kamu bisa minum satu gelas kopi pahit bagus. Kalau kamu makan di resto, kamu bisa minum teh tawar. Kamu kalau di rumah bisa minum air putih. Pokoknya satu hari itu butuh 8 gelas, 12 gelas, 15 gelas. Nah, 5 gelasnya, kayak saya ini satu gelas begini, satu hari 3 beginian saya. 3 gelas kaleng begini. Nah, itu sudah cukup untuk nutrisi tubuhmu. Gitu, sehingga kamu bisa membantu tidak terdehidrasi, tapi terhidrasi dengan baik. Gitu, sehingga ginjalmu bekerja dengan maksimal. Apakah makan telur, ikan, daging, seafood pemicu? Ya, pemicu. Kalau kamu makan telurnya 10 kilo, dagingnya 5 kilo, itu bisa pemicu. Tapi kalau
jam 1 sampai jam